Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Charles Lausari. Di sini kita telah memasuki bab yang keempat mengenai jas kecucian part 2. Di sini saya akan membahas tentang dynamic routing EIGRP. Nah, pada video kemarin kan saya sudah membuat topologi yang ini. Nah, kalau yang ini itu kan kita menggunakan yang static routing. Berarti kita mengkonfigurasi routingnya itu satu persatu. Nah, misalkan di sini saya akan tambahkan satu router. Nah, misalkan di sini. Ini tuh kan router baru. Kalau misalnya saya mau menambahkan router baru, maka saya juga harus mengkonfigurasi satu persatu di router-router yang lama. Nah, kalau menggunakan yang dynamic routing, kita itu tidak perlu mengkonfigurasi di satu persatu router. Kita cukup konfigurasi di router yang baru. Nah, ini tuh disambungkan. Maksudnya, ini tuh disambungkan ke router 3, maka router 3 itu akan dikonfigurasi. Nah, jadi kita tidak perlu repot-repot untuk mengkonfigurasi satu persatu routernya. Di sini saya akan buat topologinya dulu. Nah, kira-kira seperti ini untuk topologinya. Jadi untuk router 1 itu menuju ke router 2 melalui interface yang gig0/0 dengan IP 10.1. Kalau yang router 2 itu IP-nya 10.2. Terus untuk router 1 menuju ke PC 1 melalui interface gig0/1 dengan IP 10.1. Kalau yang router 2 menuju ke PC 2 itu melalui gig0/1 melalui IP 20.1. Nah, untuk PC 1 IP-nya yang ini, lalu yang PC 2 itu IP-nya yang ini. Yaitu teman-teman, di sini saya mau mengganti nama dulu menjadi PC 2. Nah, saya akan konfigurasikan dulu di router 1. Nah, ini kita masuk yang interface gig0/0 dulu. Nah, setelah itu kita ketik IP address. Di sini IP addressnya itu yang 10.1. 10.10.10.1 soket masnya. Nah, terus kita ketik no shutdown. Terus kita exit. Nah, terus di sini kita masuk yang interface gig0/1. IP address 192.168.1.55.25.25.25.0 no shutdown. Nah, terus kita konfigurasikan di router 2 juga CLI. Kita ketik no enable terus kita ketikkan gig0/0. Ini saya masuk ke interface yang 0/0 dulu. Maaf, di sini saya kurang interface. Lalu kita masukkan IP address 10.2 255.255.255.0. Terus kita ketik no shutdown. Nah, dia udah hijau. Terus kita exit. Kita masuk ke interface yang gig0/1 yang menuju ke PC 2. Ini IP-nya 20.1. Kita ketik no shutdown juga. Nah, ini dia sudah hijau, berarti sudah menyala semua, sudah terhubung. Terus kita pasang IP di PC-nya. Kita buka PC 1. Desktop, ketik configuration. Lalu kita ketik IP-nya 192.168.10.2. Terus kita copy soket masnya. Nah, untuk gateway-nya itu kita ganti menjadi 10.1 untuk IP gateway. Terus ke PC 2, desktop IP configuration 192.168.20.2 subnet mask. Selanjutnya itu kita akan mengkonfigurasi untuk dynamic routingnya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu perbedaan antara static routing dengan dynamic routing. Nah, kalau static routing itu kan kita menuliskan network, subnet mask, dan jalurnya. Misalnya ini mau ke router 2, berarti kan untuk jalurnya itu
IP root misalnya 192.168.20.0 255.255.255.0 lalu yang 10.2. Ini kan untuk konfigurasi yang statik. Kalau misalnya kita pakai yang dynamic, itu kita bisa pakai advertise connected network. Nah, sebentar saya tuliskan dulu. Nah, berarti saya itu seperti mempromosikan IP-nya. Nah, ini kita langsung konfigurasi saja. Kita buka router 1. Ini kita exit dulu, lalu ketik do show IP route. Nah, di sini kan ada C yaitu connected. Nah, IP ini yang 10.0 dan yang ini itu IP yang akan kita promosikan. Nah, ini kita pakai dulu yang 10.0, kita copy, terus kita tambahkan not. Berarti kalau misalnya gig 0/0 itu kan lewatnya yang 10.1. Berarti untuk networknya itu yang tadi yang kita copy. Berarti di sini itu gig 0/0. Nah, terus kita ketikkan juga yang gig 0/1. Buka lagi. Nah, kita kopikan yang 10.0. Nah, kita lihat juga di router 2. Exit dulu. Show IP route. Nah, ini yang C kita copy. Kita tambahkan not. Ini juga sama di gig 0/0. Terus kita lihat untuk gig 0/1 yang ini 20.0 copy. Untuk konsepnya itu berarti si router 1 aku akan advertise connected network atau promosi ke router 2. Nah, berarti nanti kita hanya akan konfigurasi di router 1 aja. Nantinya secara otomatis si router 2 itu akan menambahkan jalurnya. Nah, misalnya dari PC 1 ke PC 2. Si router 2 kan sudah punya yang 10.0 tapi belum punya yang 10.0. Yang ini yang 192.168.10.0. Berarti nanti si router 1 akan mempromosikan IP yang ini, lalu router 2 akan secara otomatis akan menambahkan jalur yang ini. Nah, terus sebaliknya juga nanti si router 2 akan mempromosikan IP yang ini 20.0 karena yang 10.0 ini sudah sama-sama punya. Terus nanti jalur 1 akan menambahkan jalur yang ini 20.0, maka nanti PC 1 dan PC 2 itu bisa saling berkomunikasi. Nah, di dynamic routing sendiri itu ada beberapa protokol, yaitu yang pertama ada RP, terus ada EIGRP, terus ada OSPF, dan ada GP. Nah, kalau untuk RIP itu sekarang jarang digunakan. Nah, kalau EIGRP itu router Cisco bertemu dengan router Cisco. Nah, kalau OSPF sendiri itu kan berarti open standard. Jadi digunakan ketika router Cisco bertemu dengan selain router Cisco. Terus kalau BGP itu open standar, tetapi berbeda dengan OSPF. Nah, di sini kita itu akan mempelajari yang EIGRP dulu. Nah, jadi untuk konfigurasinya saya akan lakukan dengan metode yang dynamic routing EIGRP. Nah, kita buka router satunya. Nah, kita masuk ke konfig dulu, lalu kita ketikkan router EIGRP tanda tanya. Nah, di sini ada yang 1 sampai 65535. Untuk autonomous kita akan pelajari di BGP. Nah, di sini itu kita bisa milih angkanya. Misalnya di sini saya akan pakai yang 10. Terus to show IP network. So EIGRP network. Oh ya, ini saya lupa menambahkan network, jadi kita tambahkan dulu network yang 10.0. Terus kita tambahkan juga yang network yang ini, yang 10.0. Terus kita tambahkan juga yang network yang ini, yang 10.0. Terus kita tambahkan juga yang network yang ini, yang 10.0. Terus kita tambahkan juga yang network yang ini, yang 10.0. Terus kita tambahkan juga yang network yang ini, yang 10.0. Terus kita tambahkan juga yang network yang ini, yang 10.0. Terus kita tambahkan juga yang network yang ini, yang 10.0. Terus kita tambahkan juga yang network yang ini, yang 10.0. Terus kita tambahkan juga yang network yang ini, yang 10.0. Terus kita tambahkan juga yang network yang ini, yang 10.0. Terus kita tambahkan juga yang network yang ini, yang 10.0. Terus kita tambahkan juga yang network yang ini, yang 10.0. Terus kita tambahkan juga yang network yang ini, yang 10.0. Terus kita tambahkan juga yang network yang ini, yang 10.0. Terus kita tambahkan juga yang network yang ini, yang 10.0. Terus kita tambahkan juga yang network yang ini, yang 10.0. Terus kita tambahkan juga yang network yang ini, yang 10.0. Terus kita tambahkan juga yang network yang ini, yang 10.0. Terus kita tambah
192, 168, titik 10, titik 1. Nah, kita juga buka router 2. Nah, di router 2 kita masuk ke konfig, kita ketik juga sama router EIGRP 10, angkanya itu harus sama. Terus kita ketik untuk networknya, ini berarti network yang ini dulu 10.2, 10.10.10.2.0. Nah, ini kan ada tulisan is up new agency. Nah, kita coba lihat to show IP EIGRP network. Nah, maksud dari network ini adalah tetangga. Nah, IP tetangga dari 10.2 kan berarti 10.1. Nah, secara otomatis IP networknya itu akan terdaftar. Terus kita coba ketik network yang 20.1, 192.168.20.0. Nah, kita coba lihat di router 1 to show IP EIGRP network. Nah, di sini juga IP networknya itu kan 10.2, sudah secara otomatis terungkap di sini. Terus kita coba ketik to show IP route. Nah, ini kan ada D, itu bukan dinamik tapi D itu adalah IRP. Untuk melihat kodenya itu bisa di sini. Nah, di sini kan untuk D-nya itu EIGRP. Nah, jadi untuk IP yang ini yang 20.0 merupakan IP yang EIGRP. Terus kita coba ping atau kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, untuk awal-awal kita pasti gagal. Terus kita coba lagi. Nah, sekarang sudah berhasil. Nah, sekarang seperti pada materi sebelumnya, di sini saya akan konfigurasi untuk 3 router. Nah, di sini untuk topologinya kira-kira seperti ini, dan ini juga sudah ada IP interface-nya di masing-masing interface. Nah, di sini akan saya konfigurasikan dulu IP di masing-masing interface di router 2. Ini kita exit dulu. Ini berarti masuk ke interface gig 0/2. Gig 0/2 untuk di sini saya salah, gig 0/2 untuk IP-nya itu yang 20.20.1. Untuk subnet masknya 255.255.0. lalu no shutdown. Nah, kita konfigurasi di router 3 CLI no enable ini berarti masuk ke yang 0/0 dulu, gig 0/0. IP address ini berarti pakai yang 20.2. lalu IP address-nya 255.255.0. shutdown. Terus kita masuk juga, ini exit dulu ke interface yang gig 0/1. Maaf, di sini harusnya itu interface gig 0/1, lalu IP address 192.168.30.1, lalu no shutdown. Ini sudah hijau semua. Terus kita akan pasang IP-nya di PC 3. Stop IP configuration berarti 30.2 subnet mask. Lalu ini berarti 30.1. Nah, kalau di static routing kan kita konfigurasinya itu satu persatu. Berarti di router 2 konfigurasi dan di router 1 itu konfigurasi. Tetapi kalau di dynamic routing kita hanya melakukan 2 konfigurasi saja, yaitu di router yang baru dan router yang terhubung dengan router barunya. Jadi kita itu perlu konfigurasi di router 2 dan router 3 saja.
Nah, kita coba buka router 3-nya dulu. Terus di sini kita exit terlebih dulu. Untuk konfigurasi IGRP-nya, ketik root EIGRP. Untuk akunnya pakai yang 10. Lalu network. Ini networknya berarti yang ini dulu, yang 20.0 20.0. Lalu network bisa disingkat dengan net. Ini yang 192.168.30.0. Ini berarti mempromosikan yang ini dan juga yang ini. Terus kita coba masuk ke router 2, exit, ketik root EIGRP 10, lalu network ini yang 20.0. Di sini udah ke up, sudah ada untuk IP networknya. Lalu kita ketik network 192.168.30.0. Nah, kita coba cek do show IP root. Nah, di sini sudah ada di bagian D itu IP-nya dari router 3 yang 30.0. Nah, berarti yang ke gig 0/1. Terus kita coba kirim paket. Misalnya dari PC 2 ke PC 3. Nah, ini file coba kita coba lagi. Nah, ini kan di router di PC 2-nya sudah bisa. Terus kita coba ke router 1 dulu. Terus kita di sini ketik show IP route. Nah, ini secara otomatis juga sudah ada IP dari router 3-nya. Nah, sekarang kita coba kirim paket. Ini aja, kirim paket dari PC 1 ke PC 3. Nah, ini juga sudah successful. Jadi secara otomatis si router 1-nya itu mengikuti router 2 dan router 3-nya, karena kan sudah ada IP yang ini, jadi ada networknya ini. Sekarang kita akan coba konfigurasi yang menggunakan VLAN. Jadi di sini saya akan tambahkan switch. Nah, kira-kira seperti ini untuk topologinya. Jadi nanti di switch itu akan ada dua VLAN, yaitu VLAN 10 dan juga VLAN 20. Nah, VLAN 10 itu milik PC 4, yang VLAN 20 itu milik PC 5. Nah, di sini akan saya konfigurasikan dulu untuk VLAN-nya. Switch enable confi VLAN 10, VLAN 20. Sekarang kita exit. Saya akan memasukkan interface-nya ke dalam VLAN. Nah, kita lihat dulu. PC 4 itu terhubung melalui FA0/2. Kita masuk interface FA0/2. Switch port, mode akses, switch port akses VLAN 10. Karena kan ini di PC 4, kita exit terus masuk ke interface yang FA0/3. Interface FA0/3, switch port mode akses, lalu switch port VLAN 20. Nah, kita exit, kita coba ketik do show VLAN brief. Nah, di sini untuk VLAN 10 dan 20 sudah ada dan juga ada interface-nya. Nah, sekarang saya akan terangkan dulu switch-nya. Ini kita masuk ke switch lagi, terus kita masuk ke interface FA0/1 karena terhubung melalui ke router 3. Interface FA0/1, switch port mode terang. Nah, terus kita masuk ke router 3. Ini kita exit dulu. Interface gate 0/2.
IP address ini, IP-nya berarti yang 30.1 masnya shutdown. Coba lihat, ini udah hijau. Terus kita baru konfigurasikan untuk IP VLAN-nya. Jadi kan tadi kita membuat yang sub interface. Nah, ini gig yang flash 2.10, terus tekan encapsulation .1Q 10, lalu kita ketik IP address-nya 92.168.40.1, lalu subnet mask-nya terus kita exit, kita buat yang interface 0/2.20 encapsulation.1Q 20. Terus untuk IP address-nya ini berarti kita ganti menjadi 50.1. Kita exit. Sekarang kita akan pasang IP-nya di PC 4. Ini kan tadi IP-nya 192.168.40.2, copy, submit mask-nya, lalu gateway-nya 40.1. Kita ke PC 5, desktop IP configuration. Kalau ini berarti 192.168.50.2 lalu untuk gateway-nya itu berarti untuk gateway-nya itu 192.168.50.1. Nah, sekarang kita coba kirim paket dari PC 4 ke PC 5. Nah, ini masih file, coba kita lagi. Nah, ini successful. Lalu kita coba dari PC 3 ke PC 4. Nah, ini sudah successful. Terus dari PC 3 ke PC 5. Nah, ini juga successful. Nah, tapi biasanya dari PC 1 ke PC 4 atau PC 5 dan juga PC 2 ke 4 sama 5 itu belum bisa, karena kan kita belum mengkonfigurasi dynamic routing-nya. Nah, untuk konfigurasinya kalian bisa masuk ke router 3 dulu. Kita ketik route EIGRP ini 10, terus netnya kita masukkan yang 40 dulu, 92.168.40.0, lalu ini yang 50.0. Coba ketik untuk yang 30 show IP route, terus kita perlu spasi untuk more. Nah, di sini udah ada yang 40.0 dan ada juga yang 50.0. Sekarang kita coba lihat di router 1. Terus di router 1 itu kita ketikkan show IP. Nah, ini spasi aja. Nah, ini sudah ada juga yang 40 sama 50. Yang ini kita cek juga di router 2. Lalu kita ketikkan juga nomor IP route, ini spasi, dan di sini juga ada juga yang 40 sama 50. Sekarang kita coba kirim paket dari PC 1 ke 4. Nah, ini sudah successful. Lalu kita kirim lagi dari PC 1 ke PC 5. Nah, ini sudah successful. Terus dari PC 2 ke PC 4. Terus
dari PC 2 ke PC 5. Nah, ini sudah successful semua, berarti semua ini tuh sudah terhubung melalui dynamic routing yang AI GRE. Sekian pembahasan video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.